Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Nomor stambuk 0402000246. Kelas B4, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Angkatan tahun ke-2020. Pada video kali ini, saya akan menindaklanjuti soal terkait tentang materi asas hukum yang telah dibawakan oleh Bapak Dr. Hardianto Decanggi SHMH selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum. Baik, langsung saja pada pertanyaan pertama. Apa fungsi asas hukum dalam hukum dan apa fungsi asas hukum dalam ilmu hukum? Fungsi asas hukum dalam hukum merupakan suatu yang mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentukan undang-undang dan hakim. Maksud dari fungsi dalam hukum ini yaitu sebuah dasar dan pembentukan perundang-undangan untuk merumuskan suatu norma-norma yang ada pada peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk. Sedangkan asas dalam ilmu hukum merupakan asas dalam ilmu hukum yang hanya bersifat mengatur dan eksplisit atau menjelaskan. Tujuannya memberi ikhtisar yang memiliki sifat tidak normatif dan tidak termasuk hukum positif. Soal kedua. Sebutkan 10 asas hukum dan uraikan apa yang dimaksud dengan asas hukum tersebut. Yang pertama, asas nullo delictum nulla peona sine privi lege peonali, yang menjelaskan tentang tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum terkecuali ada suatu peraturan yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Contohnya seperti suatu hal yang terjadi seperti melakukan pencurian dan orang yang melakukan pencurian tersebut dapat dihukum karena sudah melanggar aturan yang telah ada. Ketika sudah ada aturan yang melarang orang untuk melakukan pencurian, maka orang tersebut dapat dihukum dan dikenal sebagai aksi legalitas, sebagai aksi keberlakuan suatu hal yang diatur dalam perundang-undangan. Bagian kedua, asas similia similiabus, yang menjelaskan tentang suatu penegasan bahwa suatu perkara yang sifatnya sejenis harus diputuskan juga dengan hukuman yang sejenis. Contoh, dalam pencemaran nama baik harus dihukum dengan hukuman yang serupa karena ada asas, yaitu asas similia similiabus. Bagian ketiga, asas pacta sunt servanda, yang menjelaskan tentang sebuah perjanjian yang sudah disepakati sebagai undang-undang bagi kedua pihak. Jadi, asas ini merupakan suatu dasar bagi para pihak dalam hal melakukan suatu perjanjian. Kedua belah pihak yang telah dijanjikan atau disepakati itu akan menjadi undang-undang bagi mereka yang telah menyepakati. Bagian keempat, asas Genstrop Sonderschuld merupakan asas yang menegaskan bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan. Jadi dapat diartikan sebagai seorang itu dihukum harus mempunyai kesalahan yang nyata dan benar-benar ada. Bagian kelima, asas summa lo summa iniuria, yaitu kepastian hukum tertinggi adalah ketidakadilan yang tertib. Bagian keenam, asas unus testis nullus testis, yang menjelaskan tentang satu saksi bukanlah menjadi saksi. Jadi dapat dipahami bahwa saksi minimal adalah 2 jika satu saksi dianggap tidak ada. Contohnya seperti kasus kejahatan minim saksi adalah kejahatan pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan kejahatan di mana seringkali hanya terdapat korban dan pelaku saja, sehingga akan sulit dalam proses pembuktian karena tidak ada saksi kecuali saksi korban dan pelaku. Bagian ke-7, asas indubio pro reo merupakan apabila hakim yang mengenai keraguan mengenai suatu hal, hakim harus menjatuhkan keputusan yang menguntungkan bagi dakwah. Bagian ke-8, asas the rule of law, yang menjelaskan tentang soal asas persamaan di depan hukum. Jadi setiap orang itu
sama di depan hukum. Maksudnya, ketika ia mendapatkan suatu hal tentang pelanggaran hukum, maka orang itu harus mendapatkan suatu perlakuan hukum yang sama dan tidak dibeda-bedakan antara yang miskin, kaya, dan lain sebagainya. Bagian ke-9, asas restitue in integrum merupakan kekacauan dalam suatu masyarakat haruslah dipulihkan dalam hukum. Jadi, hukum ini sangat berperan penting dalam suatu masyarakat karena fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik dan penengah konflik di antara suatu masyarakat. Bagian ke-10, asas luscurian novit yang menegaskan tentang bahwa hakim itu dianggap mengetahui hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili perkara. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dalam tindak lanjut mahasiswa ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.